Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Sugihartati selaku dosen saya pada mata pelajaran kesetaraan gender. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Dimensi Gender dan Inklusi Sosial. Berikut merupakan karakteristik pendidikan berdimensi GSI. Yang pertama, peserta didik itu berbeda. Yang kedua, semua peserta didik dapat belajar. Yang ketiga, menyediakan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Yang keempat, mengubah sistem layanan pendidikan agar sesuai dengan peserta didik. Yang kelima, mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Berikut merupakan komponen manajemen GSI. Yang pertama, yaitu kebijakan visi, misi, restra, kurikulum. Yang kedua, SDM, merupakan pendidikan, tenaga, kependidikan, dan anak didik. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, budget GT. Selanjutnya yaitu aspek-aspek GSI. Yang pertama yaitu aspek. Aspek merupakan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak-hak dasar. Yang kedua yaitu partisipasi, merupakan pelibatan yang seimbang dalam memperoleh sumber daya, 30% yaitu perempuan. Yang ketiga yaitu kontrol, merupakan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu manfaat, merupakan keterjangkauan untuk mendapatkan hasil yang sama dari pembangunan. Berikutnya yaitu merupakan implikasi manajemen pendidikan berdimensi GSI. A. SDM. Yang pertama, pimpinan yang peka. Yang kedua, pendidikan yang peka, terampil, dan berkesinambungan menerapkan pembelajaran berdimensi GSI. Yang ketiga, staf pendukung yang peka, kesetaraan gender, dan keadilan sosial dalam pelayanan pendidikan. Yang keempat, peserta didik dan kalangan masyarakat yang menghargai perbedaan dan menerapkannya dalam atmosfer dan pergaulan pembelajaran. B. Sarana dan prasarana. Yang pertama, ramah terhadap perempuan dan kelompok kebutuhan khusus. Yang kedua, peka terhadap kondisi kelompok. Yang ketiga, peka terhadap kelompok. Yang keempat, tidak menunjukkan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai budaya suatu kelompok tertentu. Berikut merupakan kebijakan dan penganggaran. Yang pertama, adanya dukungan kebijakan inklusif tidak didiskriminatif terhadap kelompok tertentu, seperti kelompok dengan kondisi fisik berbeda tidak bisa masuk fakultas tarbiyah. Yang kedua, bila perlu ada kebijakan afirmasi untuk kelompok perempuan dan perempuan miskin, misalnya dosen perempuan paruh waktu atau peserta didik perempuan yang harus bekerja. Yang ketiga, dukungan anggaran untuk penggadaan prasarana yang ramah gender. Bagaimana kebijakan pendidikan kita? Adakah nuansa diskriminatif atau sebenarnya sebuah kebijakan afirmatif? Kebijakan pendidikan kita ditetapkan oleh pihak pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ada, yaitu contohnya, daerah yang tertinggal dan terpencil yang kurang berkembang, tidak tersedia infrastruktur antara wilayah yang mendukung, mengenai kesenjangan antara daerah, sehingga menyebabkan daerah tersebut tertinggal. Apa yang bisa dilakukan untuk memastikan kebijakan pendidikan kita terakses pada semua kelompok golongan masyarakat? Upayanya yaitu untuk mengentaskan dan terakseskan daerah-daerah yang tertinggal. Yang pertama, memprioritaskan daerah yang tertinggal dengan menyelenggarakan afirmasi di mana anggaran khusus
daerah tertinggal mendapatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk daerah perbatasan kepulauan tertinggal dan transmigrasi. Yang kedua yaitu pembangunan sarana dan prasarana. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Semoga presentasi yang saya jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.